Nur disebutkan kemudian Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Muncul kata nurnya. Ya. Demikian pula cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berangkat kepada Nabi, jadi semua yang turun dari Allah itu cahaya hidup. Cahaya hidup kita. Untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kehidupan. Rumah tangga gelap, ada solusi. Di kantor gelap, ada solusi. Hidup sosial gelap, ada solusi. Nah, cahaya terbaik yang Allah turunkan kepada kita itu melalui keterangan firman-Nya yang terkumpul dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu cahaya. Al-Quran itu imam kita. Al-Quran itu penerang. Dia Allah turunkan Al-Quran itu untuk menyinari kehidupan kita supaya jelas terlihat untuk kita ikuti. Makanya kalau jauh dari Al-Quran, otomatis gelap hidupnya. Nggak bisa menjalani kehidupan dengan nyaman. Ya, dan dari sekian surah yang Allah turunkan itu ada surah ke-24 yang langsung disebutkan dengan namanya Nur, surah An-Nur. Surah yang banyak cahayanya di situ. Yang kalau Anda amalkan, maka akan nampak cahaya-cahaya kemudahan hidup yang bisa Anda dapati. Nanti saya akan rangkum dengan cepat sebelum berakhir bahasan topik materi kita. Setidaknya ada 10 cahaya inti yang ada di surah An-Nur yang kalau dipraktekkan rumah tangga akan terang, hidup pribadi akan terang, dan kehidupan sosial akan terang. Baik. Alhamdulillah. Demikian pula ketika Allah kemudian menurunkan Al-Quran, kan perlu dijelaskan. Ya, sifatnya perlu diterangkan. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan kemudian semua tuntunan yang Allah berikan itu. Maka turunlah Quran surah ke-7 tadi Al-A'raf ayat 157 sampai 158 untuk menunjukkan bahwa fungsi Nabi membawa cahaya yang dengan cahaya itu bisa membimbing umat dalam kehidupan. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah jelas, maka mari masuk kepada urutan-urutan ayat-ayat dalam surahnya. Kita ambil sekarang 2 saja dengan singkat supaya dengan itu ada gambaran untuk materi selanjutnya. Ya, saya khawatir Anda ditanya nanti jawabannya kurang sempurna, itu ya. Belajar apa tadi dengan Ustadz? Tafsir. Surat apa? An-Nur. Apa yang didapatkan? Cahaya. Baik. Surah An-Nur berisi 10 pokok cahaya kehidupan. 10 pokok cahaya kehidupan yang akan membimbing setiap hamba, yang akan membimbing setiap hamba untuk mendapati kemudahan, kenyamanan, dan kesuksesan hidup. Mudah, nyaman, sukses. Ada yang sukses tapi meraihnya sulit, prosesnya panjang. Maka kita sertakan kalimat mudah untuk bisa mendapatkan hal yang diraih tadi dengan begitu cepat. Ada yang cepat sukses tapi hidupnya nggak nyaman. Sukses tapi tidak bahagia gitu. Ibu pilih mana, Bu? Sukses tidak bahagia atau nggak sukses tapi bahagia? Nggak ada pilihan ketiga dan nggak usah maksa. Kira-kira mana? Sulit ya? Sulit karena kebahagiaan itu selalu melekat dalam setiap kenikmatan. Jadi kalau ada nikmat nggak ada bahagianya, itu tidak ternikmati dengan baik. Kayak orang sakit misalnya, ya sakit tapi tenang, atau sehat tapi gelisah, pilih mana? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Pasti ingin menyatu keduanya karena setiap kenikmatan itu akan ada unsur kebahagiaan dalam menerimanya. Baik, maka kita sertakan kalimat nyaman di sini. Ya, mudah, nyaman, dan sukses. Pertama, cahaya yang pertama, bimbingan pertama, saya sebutkan umum dulu, baru nanti kita masuk ke suratnya, ke ayatnya. Nanti kalau mohon izin ya Bu, Pak ya, belajar dengan saya harus sabar. Karena nanti ketika Anda belajar dengan saya, khususnya Al-Quran, saya tidak akan membahas secara global. Yang saya akan bahas bahkan dari setiap hurufnya. Misal, suratun anzalnaha, kenapa menggunakan kalimat surah? Apa arti dari kata surah? Kemudian anzalna, kenapa menggunakan anzala, tidak nazzala? Kenapa pakai nahnu? Kenapa tidak anzaltu? Kenapa menggunakan anzalna? Kita satu-satu kita akan bahas. Ya, yang penting kita selesaikan, walaupun nggak tuntas sampai kita wafat, minimal kita wafat dalam keadaan sedang mengkaji Al-Quran insyaAllah. Ya. Satu, cahaya pertama, sifatnya larangan ya, larangan berzina. Larangan berzina. Jadi kalau ingin sukses, jangan zina. Ya. Ada kan orang yang karirnya hancur karena selingkuh? Ya, karena zina banyak. Pertama itu. Nanti kita turunkan pelan-pelan. Kedua,
larangan menuduh tanpa bukti, fitnah. Larangan menuduh tanpa bukti, fitnah. Coba lihat, banyak orang hancur karirnya, hancur martabatnya karena fitnah. Ini sekarang marak semua nih. Ya, coba lihat tuh, zina menyebar. Bahkan kemarin ada disertasi yang cenderung menghalalkan zina. Nanti saya bahas spesifik mungkin sekitar 15-20 menit. Sampai saya koleksi, saya sampai di pesawat pun saya minta koran, ini di koran ini pun dibahas, di koran bahasa Inggris, Jakarta Post ini. Ya, kemarin saya dari satu daerah, kemudian di pesawat tawari koran, saya ambil ini sampai muncul di sini juga, dan ada yang harus saya koreksi gitu. Ya. Nanti terakhir saja supaya nggak ngambil waktu banyak kita. Kalau hukumnya gampang, anak SD aja tahu. Anak SD itu tahu kalau hubungan di luar nikah itu dosa. Namanya zina. Tanya anak SD, Anda belajar tinggi-tinggi sampai S3 nggak bisa bedakan itu. Ngapain itu kan? Buang-buang waktu tenaga. Anak SD tahu zina itu haram, dosa. Anda sampai S3 masih belum tahu juga. Kan kasihan gitu. Udah, sini. 3. Larangan menebar hoax. Larangan menebar hoax. Tuh kan? Menebar hoax. 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 Ya, berita yang tidak benar. Sudah? Sekarang kejadian nggak? Ya coba tuh, tiga-tiganya udah menyebar. Makanya kehidupan tuh sering gelap. Melihat, kan serba gelap yang kita hadapi sekarang ini. Kerusuhan di mana-mana, ribut di mana-mana, saling tuduh di mana-mana. Berita hampir tiap hari tuh, hampir tiap hari kok jelek terus gitu yang muncul. Mabuk di sini, pembunuhan terjadi, kecelakaan begini. Ini hampir tiap hari, buka di tiap hari. Saya hampir tiap hari itu saya jajarin tuh berita tuh. Mulai dari ini, detik.com, Era Muslim, Hidayatullah, Republika, CNN, BBC. Baca semua, hampir musibah tiap hari itu. Gelap. Apa nggak ada tiap hari berita yang menenangkan? Mendapatkan juara ini, terjadi kenikmatan begini, ini meningkat, kenyamanan ini. Coba bandingkan dengan nilai kegelapan yang muncul dibandingkan cahaya kenikmatan yang dirasakan. Berapa persen perbandingannya? Apa di antara dampaknya? Ya ini tadi, sumber-sumber cahayanya itu ditiup. Dipadamkan cahayanya karena padam, yang gelapnya muncul. Kalau cahaya dinyalakan, hilang tuh yang gelap-gelapnya. Itu poinnya. Ini kelihatan sederhana tapi dalam sekali maknanya. 4. Menampilkan hikmah di balik setiap musibah. Menampilkan hikmah di balik setiap musibah. Biasanya kalau orang kena musibah kan suka merasa gelap kan? Tiba-tiba kena PHK, gelap, pulang lunglai, padahal matahari terang, tapi badan jadi gelap gitu kan? Mata gelap, selera nggak ada, ya? Baik. Tiba-tiba kemudian ada kecelakaan, ada yang sakit parah, ada yang meninggal, gelap sampai meratap semacam-macam. Nah, ayat ini akan memberikan hikmah di balik setiap musibah. Sehingga nanti kalau menghadapi musibah apapun, nggak ada gejolak dalam jiwa kita yang berlebihan. Tenang gitu. Saya ambil kisah begini, singkat ya. Dia seorang ayah, sedang makan. Situ padang pasir, dia di kemah itu sedang makan. Tiba-tiba ada tetangga yang ngabari. Fulan, anakmu wafat diterkam serigala. Dia katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Nggak percaya tetangganya, ini bapak apa bukan deh? Fulan, anakmu wafat diterkam serigala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Pak, kalau bapak deh diinfokan, atau bapak yang infoin deh ya. Pak, anak bapak wafat diterkam serigala. Dia cuma bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Kira-kira komentar bapak bagaimana? Buset deh bapak nih. Oh, kalimat-kalimat kadang keluar. Ini tidak, ini heran nih. Yang ketiga, disebutkan lagi. Barangkali nggak terdengar, Pak, anak bapak wafat diterkam serigala. Kata orang ini, dia lihat lagi sebentar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi sambil mau dihabiskan. Heran orang ini, langsung bertanya, Anda kan bapaknya. Apa nggak ada rasa kepada anak Anda yang wafat saat ini? Apa jawab orang ini? Anda ini bagaimana? Tuntunan pertama dalam Al-Quran, tuntunan Allah pertama ketika seseorang itu wafat, kalimat pertama yang diucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surah kedua ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang disampaikan kemudian? Engkau dengarkan, aku tergesa-gesa sekarang, aku panik pun tidak akan menghidupkan dia lagi. Karena dia milik Allah,
dan kepada Allah dia akan kembali. Kalau aku kejar dia sekarang dengan sepanik-paniknya, aku tinggalkan nikmat yang telah berikan sekarang saat ini dengan makanan ini. Biarkan aku syukuri nikmat Allah yang ini dulu, lalu aku kemudian bersabar dan padukan dengan sabar dengan wafatnya anakku yang tadi telah engkau sampaikan. Aku selesaikan ini, seketika aku selesaikan dengan cepat, lalu aku kejar anakku. Justru engkau yang memperlambat aku untuk menghabiskan makanan ini. Selesai, datang diurus anaknya, selesai. Ya, dan dia, Masya Allah, dia mandikan, dia kafani, dia sholatkan, selesai semuanya. Tapi yang paling dahsyat, itu nggak ada gejolak berlebihan di hati. Sedih, iya, nangis pasti, ada rasa sedih itu biasa, normal sama manusia. Nabi Muhammad SAW ditinggal Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, bersedih, menangis, bahkan disebut dalam mimpi, Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai kata Sayyidah Aisyah, seperti apa sih Sayyidah Khadijah itu? Ya, sampai engkau selalu menyebutnya. Gak pernah engkau sebut Aisyah, Aisyah, tapi Khadijah, Khadijah. Maksud Sayyidah Aisyah itu ingin meniru keutamaan Sayyidah Aisyah, Khadijah, sehingga ingin disebut kemudian hari. Awas, jangan dengarkan orang liberal yang bersumber dari orientalis, yang memecah belah kita. Tuh, Aisyah sang pencemburu, Aisyah perusak dan sebagainya. Awas, hati-hati kalimat itu. Dia belokkan kepada makna yang jauh. Sayyidah Aisyah pintar, cerdas, ingin meniru bagaimana kemuliaan Sayyidah Khadijah sampai disebut oleh Nabi SAW. Bertanya pada Nabi. Itu jadi wajar, tangisan itu wajar, biasa. Ya, ada seorang mujahid ingin berjihad, anaknya sakit. Sakit. Sampai dia berniat, apa saya urungkan dulu untuk pergi. Kata istrinya, biarkan aku yang merawat, engkau pergi berjihad. Tampilkan izzah di keluarga kita, berangkat, lillah karena Allah. Ternyata setelah berjihad itu di perjalanan, dia berjihad dalam proses meninggal anaknya. Ini kisah nyata, begitu pulang lagi, ya dia bertanya, pertama kali datang, Assalamualaikum. Pertama kali pertanyaannya kepada istrinya, mana anak kita? Istrinya, Masya Allah, ini luar biasa Bu, perempuan seperti ini, demi Allah kalau ada perempuan seperti ini, aman kehidupan di rumah tangga, tenang. Dia sudah mandi, sudah bersih, sudah beres, sudah makanan semua. Sayang, kamu kan baru datang, anak kita tuh sedang tenang beristirahat. Sudah, ayo mandi dulu, mandi, sarapan dulu, makan dulu. Udah makan, yuk kita istirahat. Anak kita bagaimana? Tenang saja, dia sedang tenang beristirahat. Setelah kemudian duduk berdua ngobrol di kamar, istrinya bertanya, sayang, kalau ada seorang dititipin amanah tuh, terus datang pemiliknya pengen ngambil, tiba-tiba dia marah, gak mau nyerahkan, bagaimana hukumnya? Suami yang baru pulang jihad, semangat dan tahu hukum, langsung mengatakan dengan kalimat yang kencang, gak boleh, haram hukumnya. Kalau sudah diambil, ya sudah, kan dia pemiliknya. Istrinya lega, tenang ya. Anak kita sudah diambil oleh pemiliknya, yang diamanahkan kepada kita untuk merawatnya. Maka suaminya cuma diam, air matanya mengalir. Lalu kalimat di lisannya terucap dengan lirih, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian menyadari bahwa setiap yang ada di kita itu titipan. Anak kita itu titipan. Anak ibu tadi yang lucu-lucu itu titipan. Dan suatu saat titipan itu akan diambil, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Suami Anda titipan, istri Anda titipan. Maka tolong jaga titipan itu supaya kembali dalam keadaan baik. Maka tugas kita membuat dia soleh. Kalau Anda ingin istri yang solihah, jangan dituntut dia, tapi bantu dia jadi solihah. Kalau ibu ingin suami soleh, jangan banyak dituntut, bantu dia supaya soleh. Bekerja samalah supaya titipan itu ketika kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Dan ketika titipan itu dikembalikan kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia milik abadi kita saat di surga nanti. Nggak akan dipisahkan lagi. Titipan itu kan kalau diambil biasanya selesai kan, tapi kalau Allah tidak. Begitu dirawat dengan baik, maka Allah akan kembalikan kepada kita jadi partner abadi dalam kehidupan di akhirat nanti, semuanya. Tapi jangan sampai terjadi satu berteriak di neraka karena tak sanggup kita selamatkan pada saat itu. Apa ibu tega melihat anak yang sekarang telah dikandung, dilahirkan, digendong, disayang-sayang, lucu dia, lantas suatu saat berteriak minta panggil mamanya, mama, mama, ummi, dan anak gak bisa bantu dia. Karena itu anak berbakti pada orang tua berbakti pada anak, muliakan semuanya itu. Insya Allah berikan kemuliaan pada kita semua. Ya. Baik, nah nanti kalau sudah seperti tadi itu, belajar. Di surat An-Nur itu ada bimbingan. Di setiap kita dapat bimbingan itu, nanti ada musibah, kita tenang aja. Ada PHK, ada ini, ada macet. Jadi yang terlihat semuanya baik. Nanti ada di An-Nur. Ya. 5. Larangan mudah menerima berita tanpa validasi. Larangan mudah menerima informasi yang belum tervalidasi, belum dicek kebenarannya.
Awas hati-hati, sekarang kejadian juga. Baru orang bikin status, bikin komen, dicek aja belum. Banyak terjadi begitu kan sekarang? Selanjutnya, larangan mencari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang, mengeksploitasi kekurangan orang lain. Larangan mengeksploitasi kekurangan atau kesalahan orang lain. Wah, sini juga muncul nih sekarang nih, nggak tanggung-tanggung yang dicari kesalahannya ustad. Kesalahan ustad ada hidayat, nggak ada kerjaan. Kalau mau dicari, pasti akan ketemu, dan banyak lagi yang belum ketemu, pasti akan ada. Ya, guru itu kalau salah itu wajar, tapi murid yang mencari kesalahan-kesalahan guru itu yang tidak wajar. Ya sederhana, kalau saya sih, saya objektif aja, kalau salah tinggalkan dan beritahu saya dulu. Kalau itu memang benar, nanti saya koreksi, supaya koreksi itu menyebar di kalangan masyarakat bahwa ini salah. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat yang benar. Atau yang kedua, mungkin Anda yang belum tahu bahwa itu bisa dilakukan demikian, cuma referensinya belum sampai, maka saya akan sampaikan kepada Anda supaya tidak menyebar dulu dan membuat Anda malu di kemudian hari. Jelas ya? Baik. Teruskan. Juga menunjukkan besarnya dosa lisan yang sering dianggap kecil. Menunjukkan besarnya dosa lisan yang sering dianggap ringan, kecil. Sekarang orang berdusta kayak ringan ya, padahal dampaknya besar. Mama pengen permen, mama lagi ngaji dulu. Permen, malu sama Pak Ustadz. Ntar mau beliin permen 1 truk. 1 truk tuh. Itu yang terbayang di anak itu langsung 1 truk, Bu. Pak. Kelihatannya sederhana, tapi kalau Anda nanti nggak koreksi itu, dia akan biasakan. Kalau dia jadi orang tua, kalimat itu akan dipakai lagi. Dan dia dari kecil terbiasa mendengar yang salah. Ya, antum kalau memang mau bekerja, bilang bekerja. Jangan bilang main dulu ke depan. Nana, ayah mau pergi dulu ya. Ayah mau kemana? Ikut. Wah, enggak, ayah cuman ke depan aja. Padahal mau kerja jauh. Bilang aja pergi jauh. Supaya langsung memberikan pelajaran kepada dia. Dengan kalimat-kalimat yang indah, ajak main dulu, ceritakan dulu. Ayah mengajar dulu ya. Dengan mengajar ini, ayah bekerja dulu dengan kerja ini. Nanti adek insya Allah pulang bisa dapat mainan. Kita bisa main lagi, kita bisa jalan-jalan lagi, kita bisa mengaji bersama. Kalau ayah nggak bekerja, kita nggak bisa melakukan itu lagi. Buat dia mengerti dengan bahasanya. Setelah itu pamit, itu lebih elegan, lebih bagus dibandingkan membuat kalimat-kalimat yang tidak nyata. Ya, jangan tunjukkan sesuatu yang tidak benar, walaupun pada anak kecil. Ya, anak kecil kalau diajari yang tidak benar, dewasanya dia akan terbiasa dengan ketidakbenaran itu. Nanti besok-besok LKS yang 10.000 dia bilang 100.000. Itu balasan dari permen 1 truk tadi. Dan larangan menikmati tersebarnya gosip yang menimpa orang beriman. Ini saya agak khawatir ini. 8 poin ini muncul semua sekarang ini. Sedih dia ini. Larangan menikmati gosip yang tersebar menimpa orang beriman. Coba sekarang Anda lihat berita nih, betapa banyak orang beriman itu digosipkan, bahkan dicela. Berapa banyak ulama sekarang dicela. Betapa banyak ustadz-ustadz direndahkan. Ada yang bikin karikatur, ada yang mencela, ada yang bikin kalimat satir. Ya, ada yang macam-macam. Dan lebih aneh lagi, ada yang menikmati itu dan dia bangga menikmati itu sebagai seorang muslim. Itu aneh. Itu dampaknya bisa memadamkan cahaya. Makanya kegelapan banyak muncul. Datang sini ribut, padahal mau ngisi pengajian ribut. Yang ini ribut, yang ini rusuh, ini ribut, ini rusuh. Kalau terbiasa gini, kalau mau ngaji aja rusuh, mau mengerjakan kebaikan rusuh, maka pantas keburukan pun banyak menyebar kerusuhan. Sepak bola rusuh, lempar minum, lempar ini, lempar itu, makin meluas lagi. Kalau eskalasi yang kecil nggak bisa dipadamkan, nanti apinya semakin meluas. Dari kata nurun itu kan muncul kata narun, nar itu api. Jadi kalau Anda menyulut di sini api, kemudian nggak dipadamkan atau ditambahkan dengan hal yang bisa memicu, apalagi kasih bensin, menyebarnya luas. Maka kalau cahaya-cahaya itu dipadamkan, apinya semakin menjalar nantinya. Itu yang bahaya. Coba silahkan cek sekarang ini. Bukankah kegaduhan semakin meluas? Levelnya kecil, jadi luas. Sekarang antar negara, pindah ini, pindah itu. Kita
Kita mau sampai kapan begini? Cukup amalkan satu surah ini dalam Al-Quran. Demi Allah saya katakan, lihat perubahannya kemudian. Cahaya akan muncul. Katanya ingin tenang, katanya ingin nyaman, tapi sumbernya nggak dikerjakan. Gitu. Dan kita mengatakan Muslim gitu. Itu Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, kemudian selanjutnya hukum sedekah bagi kerabat. Hukum sedekah bagi kerabat, khususnya kerabat dekat. Nanti kita akan lihat bagaimana cahaya yang muncul dari kemuliaan sedekah. Masya Allah, indah sekali. Anda nggak tahu kapan Anda wafat. Ketika Anda wafat, tiba-tiba anak paman yang Anda santuni dulu sekarang jadi direktur. Anak Anda diangkat kemudian. Ya, anak bibi yang dulu Anda cuman bayari SPP-nya, tiba-tiba Masya Allah sekarang jadi punya kedudukan. Tiba-tiba Anda yang wafat, anak Anda dirawat oleh dia. Banyak terjadi. Nah, itu diantara fungsi sedekah. Bagaimana cara sedekahnya? Apakah harus selalu dengan uang? Belum tentu. Nanti kita akan lihat rumusnya saat masuk kepada ayat-ayatnya. Yang terakhir 10. Nah ini, menghadirkan kunci harmoni dalam rumah tangga. Menghadirkan kunci harmoni dalam rumah tangga. Bagaimana kita mendapati kehidupan rumah tangga yang harmonis? Dari surah ini. Sudah? 10 ya? Ada 10 ya? Baik, saya cek ulang. Larangan zina, larangan menuduh tanpa bukti atau fitnah, larangan menebar hoax, larangan menampilkan hikmah di balik musibah, larangan mudah menerima berita tanpa validasi, kemudian larangan mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian besarnya dosa lisan yang sering dianggap ringan, larangan menikmati tersebarnya gosip bagi orang beriman, kemudian hukum sedekah bagi kerabat, dan tips atau kunci mendapatkan harmoni dalam rumah tangga. Ada? Sudah semua ya? Nah, itu yang akan kita bahas dalam surah ini. Mudah-mudahan ketika itu dibahas, selesai, dapat kita cahaya dan bimbingan kebaikan. Ya, insyaAllah. Jelas sampai sini? Baik, sekarang sebelum saya masuk kepada 10 poin ini, saya akan tegaskan dengan ayat yang pertama. Ya, hukum cahaya ini akan tiba jika kaidah yang pertama ini diterapkan. Kuncinya di surat yang pertama. Kalau di ayat yang pertama, kalau ayat pertama ini tidak diamalkan, maka cahaya-cahaya ini mustahil akan hadir dalam kehidupan kita. Yang 10 ini. Ya. Apa yang pertama ini? Suratun. Ayat pertama. Anzalnaha wa faradnaha. Hati-hati, ada ayatnya? Suratun. Anzalnaha wa faradnaha. Sekarang kami akan turunkan satu surah. Sudah? Dan kami wajibkan bagi kalian untuk mengamalkan semua isinya. Awas. Saya cukupkan sampai di sini dulu, pelan-pelan. Saya tidak teruskan dulu anzalna, kemudian ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Saya simpan dulu sampai di sini. Saya cukupkan sampai kalimat faradnaha dulu. Saya berhenti sampai di sini dulu. Lihat sini. Suratun. Kata Allah sekarang saya turunkan satu surah dengan 10 poin tadi. Kalau dikaitkan dengan nama suratnya, sekarang begini cara menerjemahkannya. Sekarang saya turunkan satu surah yang isinya berupa cahaya-cahaya kehidupan yang akan membimbing engkau mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan kesuksesan dalam hidup. Wa faradnaha. Tapi jika engkau ingin mendapati semua itu, maka engkau wajib mengamalkan semua tuntunan dari hukum-hukum yang saya turunkan di seluruh ayat di surah ini. Paham sampai sini? Baik, maka kaidah dasar pertama di surat An-Nur, jika Anda ingin mendapatkan semua bimbingan-bimbingan cahaya tadi, maka kita harus siap mengamalkan setiap huruf yang disebutkan oleh Allah yang merangkai ayat-ayat di surah An-Nur ini. Sebelum kita bahas semua hukum-hukumnya, saya ingin ambil komitmen dulu dari seluruhnya. Jika ada yang tidak sepakat, saya tidak akan membahas ayat ini satu pun, bahkan setiap hurufnya. Pertanyaan pertama, siap kita mengamalkan semua hukum Allah di ayat ini? Siap insya Allah? Baik. Kalau sudah siap, maka insya Allah saya akan siapkan sebuah kurikulum. Dari kurikulum ini saya akan buat intisari termasuk yang sekarang. Nanti setiap akan masuk bahasan-bahasan baru, saya berikan kepada Anda sinopsisnya supaya jadi bekal kita untuk pelajari lagi di rumah setelah kita mempelajari materi-materi kita. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas setiap huruf-huruf, setiap kalimatnya. Apa artinya suratun, apa artinya anzalna,
Kenapa kemudian menggunakan huruf ha di situ? Kenapa kemudian disertakan lagi dengan kalimat faradha? Apa beda faradha dengan aujaba? Kenapa Allah tidak mengatakan aujabnaha tapi faradnaha? Ya, apa kaitan-kaitan dengan itu? Kenapa tidak menggunakan kata kutiba? Kenapa dalam kewajiban puasa kalimatnya kutiba bukan furida? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan furida alaikumusiyam. Kenapa tidak aujaba? Kenapa menggunakan faradha di ayat ini? Itu nanti ada perbedaan-perbedaan kalimatnya. Baik, sebelum ditutup, karena nanti ada kaitan dengan An-Nur tentang larangan berzina pada yang persoalan yang sedang viral, ya, terkait dengan kasus disertasi dimaksudkan. Sebetulnya sih ini tidak usah banyak dibahas, tinggalin aja gitu. Cuman persoalannya karena muncul di lembaga yang otoritatif, ya, lembaga ini juga terlegitimasi sebagai lembaga keislaman dan juga dikeluarkan dari hasil dalam tanda petik penelitian tingkat paling tinggi dalam studi S3. Kalau profesor itu bukan gelar belajar, ya, profesor itu anugerah pencapaian bagi pengajar. Tapi kalau bagi pembelajar itu S3, dokter. Di puncak tertinggi pembelajaran itu dengan spesifik jurusan. Jadi kalau sudah S3, itu ilmu itu semakin mengerucut. Bukan semakin luas, tapi dalam di satu bidang. Awas, hati-hati, ini kaidah ini penting diketahui ya. Kalau orang sudah sampai S3, ilmunya bukan luas, tapi dalam. Beda antara luas dengan dalam. Antara tinggi dengan panjang itu beda. Pernah dulu ada orang pintar main ke satu tempat, ya. Dia ditanya, Pak, tolong Pak, berapa tingginya yang pohon kelapa itu? Berapa tingginya pohon kelapa itu? Ya, ditanya, katanya orang pintar Bapak, tolong ukur dong. Ya, kata orang awam di kampung itu. Nah, dia bilang sama ajudannya, udah ada respon orang itu, tolong tebang dulu, turunkan dulu. Ya, tebanglah itu, turunkan, diukur. Kemudian setelah itu dikatakan, udah, tahu kan sekarang 15 meter. Pak, itu kan panjangnya, bukan tingginya. Kalau tinggi ke atas, kalau panjang begini gitu ya. Nah, ini pun kita mesti paham, seorang kalau sudah sampai S3, itu bukan luas ilmunya, tapi dalam di satu bidang. Karena itu setiap ada S1, itu masih luas. S2 jadi spesifik, jurusan. Ilmunya apa? Di bidang fikih. Fikih itu masih umum. Fikihnya apa? Usul fikih. Masuk S2, usul fikih. S3, usul fikihnya di bidang kaidah apa? Khusus membahas masalah yang misalnya kaidah tentang haramnya sesuatu. Sehingga jadi kaidah, kalau ketemu begini berarti haram. Dia tuh di situ aja, hadis belum tentu pakar, tafsir belum tentu pakar. Apalagi kalau kemudian kepakarannya di bidang yang tidak terkait dengan syariat. Misal, bidang yang dipakari itu arsitek, maka dia akan pakar di bidang arsitektur. Tapi kalau dalam hukum Islam dia nggak bisa. Jadi kalau ada orang misalnya S3-nya di bidang arsitek, jangan bicara masalah fikih. Bahkan di fikih pun, kalau ada orang misalnya pahamnya fikihnya fikih muamalah, jangan bicara fikih ibadah. Kalau orang ngertinya di hadis, nggak tahu fikih, jangan bicara hukum. Walaupun hafal 100.000 hadis, hafal 100.000 hadis, tapi tidak mengerti hukumnya, jangan bicara hukum. Bisa salah di situ. Ini penting saya sampaikan kalimat ini dulu, supaya kita mengerti ya tentang dasar kaidah ini, dan nanti saya akan terangkan dari mana sumber-sumber penulisan ini sampai kita mengetahui dengan akurat secara sumbernya. Jelas sampai sini? Baik, nah ini penting saya sampaikan, karena pertama ini institusi, dan institusi ini serta S3-nya ketika digambarkan dalam berita seperti di koran ini kan koran bahasa Inggris, dibaca sama orang asing juga. Ya, orang asing yang nggak bisa bahasa Indonesia, dia baca bahasa Inggris, begitu melihat berita seperti ini berbahaya. Bahkan judulnya sudah mengatakan, expert says non-marital sex allowed, then retracts. Ya, expert, seorang pakar, Anda bayangkan disebut pakar, says non-marital sex allowed, hubungan seks di luar nikah itu boleh, then retracts. Kemudian ditarik kembali pernyataan itu. Tahu kenapa ditarik kembalinya? Baca bagian paragraf pertamanya. Does the Quran allow Muslims to have sex outside of marriage? Apakah Al-Quran membolehkan orang-orang Islam itu berhubungan seksual di luar pernikahan? Itu kalimat pertamanya. Ya. Sunan Kalijaga Islamic State University, Win Sunan Kalijaga dalam kurung, Doctoral Candidate Abdul Aziz answers to that question seems to be yes. Sampai kaget tuh anak kecil aja. Fitrahnya memang begitu. Seorang kandidat dokter namanya Abdul Aziz di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ya, dalam disertasinya memberikan jawaban nampaknya itu dibenarkan, seem to be yes. Ya, oke. But following an uproar from conservative Muslims, he had backed of his stance. Tapi karena kegaduhan yang tampak di kalangan Muslim konservatif, di saya ini disebut konservatif. Kita ini yang ingin mempertahankan kebenaran disebut konservatif.
Hukum bangsa kita, undang-undang kita itu disebut konservatif, sebetulnya pelanggaran di disertasi ini. Pelanggaran, karena melanggar norma, melanggar undang-undang, ya melanggar ketentuan agama, melanggar norma, melanggar undang-undang. Pancasila sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Tafsir Pancasila pasal 29, dasar negaranya ayat 1-nya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu ditafsirkan kemudian pasal 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi ketika kita mau taklim sekarang, tuntunan agama kita itu dijamin oleh negara. Jadi kalau ada yang berusaha mengganggu taklim ini, negara wajib hadir melindungi kita. Kita sholat dijamin oleh negara, kita haji dijamin negara. Makanya negara bikin depag mengatur haji kita karena bagian dari amanat undang-undang. Kepercayaan kita di Islam, Islam mengatur hukum-hukum termasuk ranah-ranah hubungan-hubungan fikih ibadah muamalah. Maka hukum muncullah ahwal syakhsiyah, muncul hukum fikih, muncul peraturan nikah. Makanya nikah itu diatur oleh negara juga. Hukumnya datang, tiba-tiba datang disertasi ini mengatakan hukum hubungan di luar nikah itu halal, artinya bertentangan undang-undang. Yang paling dahsyat itu ketika di kampus itu ada kata Islamnya. Universitas Islam, ya, institut Islam, sekolah Islam. Sepanjang ada kata Islam melekat di institusi, maka hukum Islam itu menjadi bingkai segala hal yang terjadi di kampus itu, di tempat itu, di semua keadaan di situ mesti sesuai dengan hukum Islam. Kata Islam sholat, sholat. Jadi kalau di kampus Islam ada yang tidak sholat, ada yang salah di kampusnya. Ya, kata Islam zakat, zakat. Kalau ada di kampus membahas hukum zakat boleh tidak dilakukan, ada yang salah dengan dirinya. Kata Islam nikah, ya nikah. Maka di kampus itu diajarkan cara menikah. Kalau di kampus itu ada yang menulis kemudian perbuatan yang bertentangan dengan nikah, wajib ditolak oleh kampus itu. Karena di situ ada nama Islamnya. Jadi kalau kemudian diloloskan pemikiran itu, ada yang salah dengan sistem kampusnya. Ada yang tidak tepat di situ. Itu yang kita usulkan untuk diperbaiki kembali. Karena institusi, ingat ya, kalau seseorang menulis sesuatu, itu masih personal. Tapi kalau dibenarkan oleh institusi, dicap kemudian jadi ijazah, maka itu legal secara institusi. Seakan-akan institusi itu membenarkan pemikiran itu. Dan ini musibah. Musibah. Dan dosa. Rektornya dosa. Ingat kalimat saya langsung saya katakan, rektornya dosa, dekannya dosa, pengujinya itu kalau meloloskan dosa, promotornya dosa. Kalau tahu itu salah dan tidak diingatkan itu salah, apalagi kalau diluluskan. Bila tidak bertobat. Dan kalau sengaja menghalalkan, dengan sengaja, dengan pengetahuan dan sengaja kemudian menghalalkan itu, maka nanti dihukumi bahkan oleh para ulama termasuk Qadhi Iyad dan mengatakan sepakat seluruh ulama hukumnya murtad kafir. Kalau tidak bertobat. Menghalalkan sebuah dosa besar, membunuh itu haram. Tiba-tiba ada orang mengatakan halal. Dosa, bukan sekedar dosa. Itu bisa kemudian menjadi murtad kafir. Karena langsung menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Seakan-akan menantang Allah seketika. Itu sepakat semua ulama. Ya, ini mau direkam, mau disebarkan silahkan, saya nggak peduli. Ya, silahkan, karena kebenaran itu kalau sesuatu menyangkut maslahat yang luas, itu harus disampaikan. Walaupun itu sifatnya viral atau yang lainnya tetap disampaikan supaya kita mengharap saudara kita ini kembali pada kebaikan, bukan ingin merendahkannya. Jadi jangan ada yang mengancam persekusi, nggak usah. Kalau sesuatu ditampilkan ilmiah, jawab lagi dengan ilmiah. Kalau berargumen, jawab dengan argumen lagi. Jangan berargumentasi dijawab dengan golok misalnya kan, dengan samurai, tidak. Jawab dengan argumentasi lagi, ya. Dan Anda jangan marah kalau saya sampaikan begini, ya, karena kita sedang berargumentasi di sini, jelas? Ini bagian pertama, saya ingin menyoal tentang institusinya dulu, supaya jelas. Jangan sampai nanti, kan gini, dibuatnya institusi Islam itu, supaya kemudian bisa mendalami orang-orang yang di situ tentang keislaman. Lalu menyebarkan risalah Islam itu keluar dengan baik. Jadi kalau di dalam saja diajarkan ajaran Islam yang tidak benar, bagaimana dia bisa menjadi dai yang baik di masa depan? Jelas ya? Itu bagian pertama. Yang kedua, sekarang kita bahas secara ilmiahnya. Baik, saya kumpulkan dari informasi-informasi yang muncul, latar belakangnya juga saya kumpulkan yang nulisnya, sampai dari mana referensinya, dan saya gali. Dan saya akan tunjukkan otoritas saya untuk membahas ini. Saya jarang-jarang bicara begini, tapi supaya sadar bahwa saya punya otoritas di sini untuk membahas. Baik ya? Pertama begini, karena ini kaitan dengan masyarakat dan berdampak pada masyarakat, saya pembimbing masyarakat di sini, Ustadz, jadi berhak untuk memberikan penilaian. Nanti terkait dengan aspek ilmiahnya, saya pun akan tunjukkan otoritas kami di situ supaya jelas. Ya. Baik, beliau yang menulis disertasi ini, ya disebutkan di sini, lulus dalam pendidikan tertinggi S2 di IAIN Wali Songo Semarang, studi S1 di IAIN dan Alauddin Makassar, kemudian menyelesaikan S3 di Universitas Kalijaga dengan disertasi yang mengabarkan jagat maya. Baik,
Ini beliau ini dosen, tercatat dosen hukum keluarga Islam di Fakultas Syariah. Anda bayangkan, dosen hukum keluarga Islam. Ini kalau cara berpikirnya sudah keliru, ini kan bahaya gitu. Dan saya berhak untuk memberikan informasi ke masyarakat, untuk meluruskan. Bagaimana kalau anak Anda sekolah kemudian di situ, mendapati dosen seperti ini? Ibu melahirkan anak ibu 9 bulan lebih, 10 hari. Diberikan ASI, dirawat, TK Islam, SD Islam, SMP Islam, dirawat-rawat, disayang-sayang sampai hafal Quran. Masuk diajar oleh yang seperti ini, rusak. Apa ibu nggak nangis? Bapak nggak kecewa? Ya? Makanya kita luruskan dulu seperti ini, dan kita doakan yang bersangkutan setelah kita bahas ini bisa kembali tobat, ya? Lebih baik. Dan jangan dicela dulu, tidak, tapi kita diskusikan secara ilmiah. Jelas ya? Nah, ini saya ingin sampaikan situasi saat ini. Kemudian, ini disertasi ini, ya, judulnya Konsep Milkul Yamin Muhammad Syahrul. Lihat, Muhammad Syahrul, ditulis Syahrul, padahal bukan Syahrul di sini, Syahrul. Muhammad Syahrul. Nanti saya ceritakan siapa Muhammad Syahrul itu. Sebagai keabsahan hubungan seksual non marital. Ya, konsepnya Milkul Yamin milik Muhammad Syahrul. Ini salah tulis, tulisannya Syahrul, harusnya Syahrul. Ya, shin besar, ha kecil, ra, waw, ra. Ini nulisannya udah salah gitu kan. Ini nulisannya udah salah, bisa lolos gitu. Ali dengan Ade beda nggak? Beda, ya. Ustadz Ade Hidayat, ya udah salah nama. S3 lagi. Ya, kalau SD nggak apa-apa lah gitu. Ini S3 dan lolos gitu kan. Allahu Akbar. Tidak mungkin aja yang salah ngetik medianya. Mungkin di sananya benar tulisannya. Baik, pertama konsep Milkul Yamin Muhammad Syahrul sebagai keabsahan hubungan seksual non marital. Baik, saya mau tunjukkan dulu sebentar gini. Jadi konsep ini yang ditulis disertasi itu bukan penemuan murni, tapi pendapatnya Muhammad Syahrul. Muhammad Syahrul berpendapat kebolehan berhubungan seksual di luar nikah dengan syarat-syarat tertentu. Itu ditemukan bacaan itu oleh beliau ini yang nulis disertasi. Diambil itu sebagai objek penelitian, lalu ditampilkan dalam disertasinya dan diajukan argumentasi untuk memberikan solusi pada persoalan-persoalan klasik di Indonesia yang membutuhkan solusi hukum terinspirasi dari sini. Apa masalah yang disebutkan oleh yang bersangkutan? Saya koleksi di sini sampai banyak nih, sampai berapa lembar. Salah satunya beliau melihat bahwa sering ada yang dipersekusi karena melakukan hubungan seksual di luar nikah. Jadi kalau ada, mohon maaf ya, di komplek tiba-tiba ada 2 orang berhubungan gak jelas, didatangin massa, gitu kan? Dibawa kantor polisi, itu menurut beliau itu persekusi. Salah gitu. Di Aceh menerapkan hukum misalnya bagi orang yang ketahuan berselingkuh, ya, atau kemudian ketahuan berseksual di luar hubungan nikah, dihukum, itu disebutnya pelanggaran dalam konsep pemikiran ini. Nah, saya ingin katakan dulu, ini banyak nanti Anda bisa gali ya, termasuk syarat-syaratnya, ada 7 syarat dibenarkan. Boleh berhubungan, intinya boleh berhubungan di luar pernikahan dengan 7 syarat utama. 1, pria hanya boleh bagi pria, boleh kalau sudah menikah boleh. Di ibu kalau punya suami itu boleh bu berhubungan dengan orang lain, ya perempuan lain, tapi syarat perempuannya dia belum menikah. Ya, perempuan tidak boleh bersuami, syarat keduanya. Jadi kalau ibu punya suami, maaf ya, ibu sudah menikah, suami ibu itu boleh dengan berhubungan dengan perempuan lain, dengan syarat perempuan itu belum menikah, bukan istri orang, atas dasar suka sama suka. Saya mau tanya, ibu ridho nggak? Tuh, yang kencang bu. Yang kencang sorot sama kamera tuh, ibu ridho nggak? Nggak, tuh denger. Itu baru satu sebab. Bayangkan kalau ini dipraktekkan, betapa banyak kan muncul emak-emak senusantara keluar. Dan yang bahagia itu rumah bordir. Betapa menyebar banyak pelacuran di luar nanti. Ini kan dampak sosialnya tinggi sekali. Dan diloloskan kampus Islam gitu loh. Ada nama Islamnya. Saya tuh pikir, itu di mana menaruh kemudian kepekaan sosialnya dan di mana ditaruh logika normalnya. Anda boleh menghormati pemikiran. Anda bisa katakan begini, ini kan pemikiran. Pemikiran itu dihargai. Pemikiran seperti apa yang harus kita hargai? Jadi kalau pemikiran itu merusak, itu harusnya dibuang ke tempat sampah, bukan dihargai. Nggak ada harganya yang merusak itu. Makanya barang rusak pun di toko nggak ada harganya. Betul. Setiap yang rusak tuh nggak ada harganya. Rusak, nggak laku, impor ditolak. Ini kok bisa pemikiran rusak diterima? Cara berpikirnya pasti salah ini, ada yang keliru. Ya, 3, tidak zina.
Saya malu sama anak SD itu kan. Malu saya. Ya. Jadi zina itu katanya ini, nanti kita lihat. Zina yang dimaksud dengan zina adalah melakukan hubungan badan di tempat terbuka. Artinya tidak boleh membeberkan perilakunya. Kalau misalnya hubungannya dilakukan di tempat terbuka, di taman, di Monas, itu baru zina. Tapi kalau di kamar hotel, di apartemen, itu bukan zina. Itu coba bayangkan, Bu. Kebayang enggak? Enggak. Itu kan rusak gitu. Coba lihat deh. Ya, Bapak Ibu kita aja yang enggak S3 kan risih mendengarnya. Kok bisa yang pintar jadi seperti ini? Kalau Anda sampai S1, S2, S3 terlampau kedinginan sehingga kurang kemudian bisa objektif menilai, ya kasih tahu kita. 4. Syarat keempat tuh. Yang keempat, orangnya mesti dewasa dan berakal sehat. Aduh, saya jadi haus. Di sini aja udah kontradiktif. Dewasa dan berakal sehat. Kan hubungan di luar nikah itu udah nggak sehat, Bu. Istri aja marah, anak aja nggak sepakat disebut sehat. Bagaimana bisa sehat? Mungkin menulis ini sedang kurang sehat, ya. Kelima, harus lawan jenis, tidak boleh berhubungan badan dengan sesama jenis. Keenam, tidak boleh ada hubungan darah. Jadi maksudnya jangan dari satu mahram. Ya kakak sama adik nggak boleh hubungan incest, itu ya tidak diperkenankan. 7, boleh beda agama. Oh, makin rusak ini. Udah makin rusak. Ini saya kasih tahu ya, maaf ya. Nikah saja yang halal itu tidak diperkenankan beda agama. Dan ayatnya turun langsung, Quran surah kedua ayat 221. Ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Jangan kalian nikahi perempuan-perempuan yang belum beriman sampai dia beriman dulu. Ajak dulu dakwahi. Keta'aruf silakan dakwahi untuk beriman. Kalau tahu mau beriman, jangan menikah. Lebih baik kau menikah dengan muslimah yang paras yang kau pandang biasa, daripada engkau korbankan imanmu untuk mendapatkan kemudian perempuan yang engkau anggap cantik itu saat itu. Kalau sudah memudahkan, hilang kecantikan itu. Tapi iman kan dibawa sampai ke akhirat nanti. Ya, kata orang kan cantik itu relatif, walaupun jelek itu mutlak. Ya. Tapi relativitas itu nggak bisa diukur dengan iman. Paham ya? Ayat ini mengatakan jangan nikah. Ya, kalau belum beriman pasangan kamu. Anda bayangkan, nikah saja yang halal menjadi tidak boleh ketika belum beriman. Ini yang paling dahsyat, teman-teman sekalian. Nggak nikah, jadi boleh hubungan seksual itu. Itu kan jahlun murakkab, kesalahan yang paling fatal. Nah, kesalahan terbesar dari penulis ini adalah salah dalam mengambil referensi. Siapa Muhammad Syahrur itu? Ini yang mau saya jelaskan. Saya punya otoritas membahas Muhammad Syahrur karena saya mempelajari materi yang terkait dengan ini khusus 1 tahun lamanya. Dan jadi mata kuliah di S2 kami. S1 naik ke S2, bahkan dibahas lagi secara singkat di S2. Bahkan yang ngajar saya langsung tokohnya penulis bukunya. Ini kitabnya saya bawa. Ya, langsung. Kami diajarkan ini selama setahun, langsung sama penulisnya. Dan setiap materi yang membahas tentang manusia, orangnya, pemikirnya ada, itu langsung diundang ke kampus kami. Dan diskusi kami dengan mereka. Bisa ketemu sebagian tokoh-tokoh orientalis, tokoh liberal, ya tokoh sekuler yang dunianya, level dunia, bukan yang di sini, yang di Indonesia, yang hafal Quran aja enggak gitu kan, bahasa Arab gak bisa, ya. Ya, ya sini. Siapa Muhammad Syahrur? Supaya Anda tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Dan saya bersedia diskusi. Kalau ingin diskusi silakan. Ayo kita duduk. Ya, banyak teman-teman yang lain juga. Kita duduklah sama-sama. Kita bedah, kita diskusikan. Ayo kita siap. Dan saya tunjuk nanti. Guru Anda si Anu ya. Belajarnya di ini ya. Yang ada di situ ya. Dan saya setiap keliling ke setiap tempat, saya kunjungi tempatnya. Saya ke Jerman, saya kunjungi tempatnya. Di mana pusatnya, ini di sini. Nanti saya mungkin bulan depan akan ke Eropa, saya akan kunjungi lagi tempatnya. Di sini, saya lihat. Bahkan di Jerman itu ada satu tempat, ya di Hamburg, itu kampus orientalis, dekannya orang Indonesia. Indonesia. Ya kita balik dulu ke sini. Muhammad Syahrur. Muhammadnya saya simpan, saya tidak mau membawa nama itu. Kaitan Rasulullah SAW.
Ya, ini tulisannya Syahrul. M. Syahrul. Syahrul ini orang Syria, Damaskus. Kelahiran Syria, Damaskus. Tahun 1938. Dia sekolah dari SD, SMP, SMA, masih umum, sekolah umum. Kemudian berhijrah, pindah. Kemana? Ke Soviet. Oh. Jadi dia ke Soviet, belajar di Soviet, arsitektur. Jadi masuknya jurusan teknik sipil, Handasah Al-Madaniyah. Jadi bukan jurusan Quran, teknik sipil, gitu kan? Ya, masuk teknik sipil, S1 kemudian diselesaikan, sempat juga ke Irlandia, ke Dublin di sana. Dan di sana juga sama mengembangkan itu, sampai meneruskan lagi S2, S3-nya kemarin diselesaikan. Itu semua S1, S2, S3, itu semua di bidang arsitektur, di teknik sipil. Insinyur beliau itu, bukan ustadz. Jadi nggak pernah belajar tafsir, nggak pernah. Belajar hadis nggak ada pengetahuannya, apalagi fikih. Ini kesalahan terbesar penulis disertasi ini, kok bicara masalah fikih kepada arsitek. Gitu. Kok bisa belajar fikih Islam ke orang teknik sipil gitu loh. Tuh, kenapa jauh-jauh ke sana, ke ITB aja sana. Tanya ke orang Salman. Ketika Anda tanya, jawaban orang kita akan mengatakan, mohon maaf Pak, Bapak salah. Kalau mau ke sini, datangnya sana ke kampus Islam. Cari ulama, datang ke MUI. Ini pertanyaan pertama, kesalahan terbesarnya adalah mengambil referensi pada orang yang bukan pakar di bidangnya. Nah, Muhammad Syahrul ini, teman-teman sekalian, ketika di Soviet dia bertemu, masuk ke lingkungan titik pusat orientalis di Soviet. Dia ada orientalis itu nanti bekerja sama dengan misionaris. Ini kalangan argumentasi ilmiah ya. Jadi kita sedang berdiskusi dan semuanya ada akurat. Saya punya otoritas di bidang ini karena saya pelajari. Saya di bidang ini. Ya. Nanti Muhammad Syahrul bicara bahasa, saya pun S1-nya bahasa Arab, S2 bahasa Arab, S3 saya 3. Mohon maaf, ini saya tidak bermaksud untuk bicara apapun. S3 pertama saya sekarang sedang saya kerjakan di bidang Quran, bahasa Al-Quran. S2 saya nanti tentang nasionalisme dalam Al-Quran, supaya tidak ada yang mengatakan kepada saya, Ustaz Adi anti Pancasila. Saya bahas nasionalisme di Quran. Dan S3 saya ambil di situ. Yang ketiga di jurusan dakwah, jadi saya di bahasa ada, di Quran ada, di dakwah ada. Ya, dan saya menerima honoris causa 2 nanti di tahun ini. Ya, 1 dari Turki 28 November dan langsung dihadiri Presiden Erdogan, dan kemudian nanti dari Sudan di 2 kampus sekaligus, kampus Quran Tajul Hafidhin dan kampusnya Ustaz Abdul Somad sekarang yang Om Durman. Itu akan ngasih doktor honoris causa di bidang ulumul Quran dan dakwah. Jadi saya punya otoritas di bidang ulumul Quran, di bidang untuk ini, dan di bidang sejarah saya punya otoritas. Ya, bahkan Profesor Ahmad Mansur Surya Negara itu menulis kemudian buku Hafiz Sejarah di jilid yang terbaru memasukkan kami di sini. Ini ada saya di sini. Ya, saya punya otoritas. Ya, jadi jangan soal saya di sini. Kalau mau bicara argumentatif, saya punya otoritasnya dan saya berhak untuk bicara. Kalau mau nyoal saya secara ilmiah, silahkan. Ya, kalau mau tersangka pun boleh, nggak ada masalah. Nanti kita diskusi di pengadilan. Saya nggak takut, hukum Allah nggak takut, besok meninggal aja nggak ada masalah kok. Apa bedanya, wafat juga. Muhammad Syahrul. Balik sini. Saya akan bicara, ini belajarnya, teman-teman sekalian, dapat pengaruh dari orientalis. Siapa orientalis ini? Ini orang-orang pintar yang berkumpul membahas masalah ketimuran, khususnya Islam. Dengan pandangan bahwa Islam ini potensi kekuatan yang bisa merubah dunia. Nah, mereka ini terbentuk ini di awal-awal masa kejayaan Islam saat ada di Spanyol di abad ke-7. Dan kuat kemudian mengakar sampai jadi institusi setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494 dari 492 sampai 494 oleh Paus Fransiskus yang ke-6 ya. Kemudian dunia dibagi pada 2 bagian. Di asalnya dulu mereka belajar Pak ke kampus-kampus Islam. Khususnya di Spanyol pada waktu itu. Datang yang dari Portugal, datang dari Italia, Vatikan sekarang kirim untuk belajar ke sana. Datang belajar, dokumentasinya ada semua di buku sejarah bisa diakses. Datang belajar ke sana. Belajar, dan belajar tentang hukum-hukum misalnya, administrasi, tentang belajar ekonomi, belajar teknik sipil, belajar keislaman, bahkan banyak belajar bahasa Arab. Bahkan pada saat itu pakaian-pakaian muslim yang sekarang dikenakan oleh teman-teman yang di Arab itu kebanggaan. Jadi kalau nggak pakai jubah itu nggak keren. Nggak pakai jubah nggak modern. Kalau perempuan nggak pakai kerudung itu belum modern, Bu. Ibu buka, silahkan cek arsip masa lalu, silahkan lihat ratu-ratu di Eropa, mereka akan mengenakan kerudung. Pakai kerudung.
Karena kerudung itu simbol modernitas pada saat itu. Dia nggak pakai jilbab itu nggak keren. Yang nggak pakai jilbab itu tertinggal. Yang pakai jilbab itu yang modern. Makanya Ibnu Khaldun membuat tesis di situ di kitabnya Muqaddimah bahwa orang yang terbelakang itu seringkali mengikuti gaya model orang yang sedang menganggap dirinya modern. Makanya ketika sekarang Barat naik, nanti saya bicara lebih jauh lah kenapa Barat naik. Makanya budaya Barat banyak ditiru. Ya, sekarang pakai jas kelihatan lebih modern, ya kan? Baik, tampilan-tampilan seperti Barat modern. Dulu orang bicara bahasa Arab itu yang paling hebat. Sekarang kalau bicara bahasa Inggris itu yang keren. Ya kan? Kenapa? Karena secara psikologis terbawa ke sana. Itu dulu orang banyak belajar. Nah, saat banyak belajar itu mereka menghimpun sumber-sumber pengetahuan, manuskrip-manuskrip dipelajari termasuk bahasa-bahasa untuk mengkaji ya sumber-sumber peradaban di umat Islam pada saat itu. Jadi mereka belajar matematika, fisika, kimia. Nah, itu normal biasa, gak ada masalah. Makanya kalau ada anak kita pun sekolah misalnya di tempat-tempat seperti itu, ada yang ke Amerika ya belajar misalnya tentang elektronik, ada yang ke MIT, ada yang kemudian misalnya ke London, belajar ekonomi, ada yang belajar sepanjang umum gak ada masalah. Tapi kalau mau belajar Islam, jangan ke situ. Ah, ini belajar sholat ke tempat orang yang tidak sholat, ya nggak nyambung. Ya kesembung aja nggak paham. Ya. Nah ini, setiap tempat ini setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492 sampai 1494, maka Paus Alexander yang ke-6 itu membagi dunia kepada dua bagian. Ya, ada Barat dengan Timur. Ya, Barat dengan Timur dibagi dua. Maka ke Timur diutus Portugis untuk membawa misi 3G, sekarang 4G. Ya, 3G, God, Glory, and Gospel. God, Glory, and Gospel. God itu mencari emas, ya rempah-rempah kalau dulu sini, ya bawa rempah-rempah teh, bawa kopi, bawa macam-macam, itu dicari semua sampai semua bisa ditemukan. Ya makanya Belanda ketika datang ke sini, ya dia mendapatkan informasi rempah-rempah datang, pernah nyobain kopi Yaman, terus dia ambil kemudian bagian dari varietasnya ditanam di wilayah dekat Jakarta yang sekarang jadi kebun kopi, tapi nggak jadi. Dan dibawa ke wilayah Bandung ke sebelah sana. Ya ditanam di situ, ternyata tumbuh varietasnya dan enak sekali, bagus. Bahkan ketika diekspor, ekspor pertamanya itu nomor 2 setelah Yaman. Ekspor keduanya sama dengan Yaman. Ekspor ketiganya itu masya Allah itu mengungguli Yaman pada saat itu. Yaman itu terbaik dulu kopinya. Ya dan dipakai untuk ngopi itu cari yang kualitasnya bagus, bukan yang sisanya. Yang bagusnya itu yang dipakai oleh mereka untuk ada yang menguatkan daya ingat. Ada yang dipakai untuk bisa menahan kantuk supaya tahajud malam harinya. Dia yang dipakai itu kualitas bagusnya. Makanya kopi-kopi kita itu kalau diekspor keluar, itu harganya mahal di luar. Nah, datang ke Belanda, minta, I want a cup of Java misalnya. Saya pengen satu kopi Jawa, Japanese coffee. Itu satu cupnya, itu bisa 20 euro, 30 euro. Berapa itu rupiahnya? Hampir 500 ribu. Dijual di warung, 1000, dapat 3, bonus 2. Itu kopi apa? Nah, datang mereka, gold. Kemudian glory, ekspansi, ya ekspansi, penjajahan, datang kemana-mana. Ya itu paham lah. Kita kan bahas di sejarah kita, ya kan? Ada Belanda, ada Portugis datang ke Nusantara tahun 1511 melalui Selat Malaka, nyasar dulu, kemudian balik lagi, dikemudian oleh Ahmad bin Majid, sampai kemudian datang ke Selat Malaka, sampai masuk melalui timur Nusantara, sampai kemudian datang ke wilayah Sunda Kelapa, sampai bertempur dengan pasukannya Fathahillah, ada semuanya. Ya, sampai dibebaskan kemudian pada bulan Juni tahun 1527 sampai terjadi kemudian ulang tahun Jakarta dan seterusnya. Itu kan semuanya sejarah, fakta. Ya, Belanda datang sampai sekarang masih ada Belandanya, tapi yang ketiganya pernah dibahas, gospel. Datang bawa pemahaman baru. Datang bawa kepercayaan baru. Bahkan Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926 di kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman ke-14. Ya, paragraf yang pertama paling kanan sebelah atas dituliskan di situ langsung hukum penjajah ketika membangun rumah ibadahnya, kata beliau haram hukumnya bagi orang-orang Islam. Pada saat itu keluar fatwa untuk masuk ke tempat ibadah mereka atau mengetakkan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka dihukumnya haram. Ada. Kenapa? Karena memang datang membawa misi. Dan ketika yang tiga ini datang, maka yang keempat akan mengikuti. Siapa yang keempat itu? Dialah orientalis. Bersanding dengan misionaris. Orientalis. Orientalis ini dia seorang cendekiawan, pakar di bidang tertentu, dan dia dalami betul ilmunya, disupport dengan dana yang sangat melimpah, research, ada grupnya, ada bidangnya. Nah, pasca tahun ini mereka membentuk komunitas yang kemudian menjadi kampus-kampus yang tanpa sadar banyak kampus populer di bumi sekarang sebetulnya di situ dulunya pusat orientalis, cuman dikembangkan. Leiden ada,
Nijmegen University di Belanda, Oxford, Harvard juga punya divisinya, Soviet juga ada, Sorbonne di Paris, Prancis itu ada divisinya, di Hamburg di Jerman juga ada, dan di Universitas Soviet juga ada. Itu ada khusus kajian tentang Oriental, kajian ketimuran, spesifikasi Islam. Belajar di situ. Yang ngajar siapa? Itu orang yang didanai untuk meriset semua sumber-sumber keislaman dari Al-Quran sampai hadis sampai ke fikih untuk menemukan kesalahan-kesalahan di dalamnya dan dieksploitasi. Tuh. Ustaz, jadi saya nggak boleh belajar ke Harvard dong? Silahkan, cuman jangan masuk ke jurusan yang ini. Anda bisa keluar error nanti. Yang tadinya hanya Islam yang benar, keluar-keluar nanti semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar itu? Pernah, pasti itu, pasti. Lulusan McGill, Kanada, ya Harvard ini, Oxford ini, Leiden ini, ya kalau New Zealand kampusnya ini, kalau Soviet kampusnya ini, ada semua, ada. Ini ada catatannya nih, satu buku, saya belajar lengkap dengan tokoh-tokohnya, dengan orangnya, dari Margaliot, dari awal-awal, sampai yang terakhir-terakhir kemarin, sampai pernah dengar kalimat ini, saya nggak bisa meyakini hadis sebagai bukti otentik karena dia baru ada 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Pernah ada? Ada. Itu tuh pernyataan orientalis masa lalu. Oh, udah 400-500 tahun yang lalu. Di copy sekarang. Yang dulu aja udah mengaku salah, yang sekarang ikut-ikutan. Ini kalimat abu-abu. Nah, jelas ya? Ini saya mau katakan nih, ini ada kampus-kampus yang sangat berbahaya lah bagi perkembangan nilai-nilai keislaman. Nah, ini mereka itu diambil orang-orang potensial dari kalangan mereka dulunya supaya mendalami itu. Di pakar bu, Pak, nggak main-main. Di kalau bahasa Arab, dia akan pelajari sampai paling dalam. Sampai hafal syair, hafal nahu, hafal sorok. Nahunya hafal alfiyah. Hafal alfiyah. Ya, dari yang paling dasar pun hafal. Ya, yang paling dasar misalnya teman-teman, ada Jurumiyah, karangan Hasan Haji. Al-kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bilwati wa aqsamu thalathatun ismu filun wa harfun. Sampai ke alfiyah yang paling tinggi. Kalamun lafdun mufidun kastaqim hatwa filun thumma hatfun kalimah hidu kalimatun awal qalu am kalimatun biya kalamun qad yu'am, sampai ke syair, sampai ke macam-macam hafal dia dan pakar di bidangnya. Ya, Karl Brockman sejarah, semua sirah Nabi sampai ke awal sejarah itu didalami betul, disupport dengan dana yang sangat luar biasa. Apa tugasnya? Mencari kelemahan-kelemahan di dalamnya untuk diputarbalikkan hukumnya. Makanya muncullah kemudian orang yang mendalami Quran, dia sengaja mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Pernah dengar buku 20 kesalahan Al-Quran? Ya, itu ada orang menulis itu kemudian lalu dibantah dan selesai bantahannya, selesai tuntas. Ada yang kemudian menulis, ya tidak perlu sunnah sampai muncul aliran ingkar sunnah. Itu karena pekerjaan orientalis. Nih kalau nggak kebayang gini nih, supaya kebayang. Pernah dengar namanya Stockholm? Itu orientalis, Bapak Ibu. Stockholm itu produk orientalis dari kampus orientalis di Belanda. Leiden pada saat itu karena nggak bisa naklukkan Aceh, ke sana balik lagi, Aceh balik lagi. Dia ada wilayah di Nusantara itu yang punya tipikal yang mirip-mirip tepian pantai, kayak Banten, Aceh. Jadi kalau orang misalnya Belanda datangnya ke Sukabumi, mungkin halus penerimaannya. Cianjur halus. Mangga, anu tiasa dibantos. Tapi kalau ke Banten jangan harap. Naon sia kadek koeng. Pulang dia. Nah, makanya di Banten nggak betah, balik. Ke Aceh sama, datang kalah lagi. Cuman mereka survei, ini gimana naklukin Aceh? Gasnya banyak, emasnya banyak, rempah-rempah tinggi, masuknya bagaimana? Mereka tahu kalau masuk lewat senjata nggak akan masuk. Maka dipelajari. Siapa yang pelajari? Orientalis. Maka diutuslah satu orang namanya Stockholm. Dia khusus belajar tentang kultur masyarakat Aceh. Karena di sana Muslim, maka dia harus belajar tentang keislaman. Nggak tanggung-tanggung, Bu, Pak, sampai ke Mekah. Ke Mekah datang. Kan nggak ada deteksi seperti sekarang. Ya, sekarang kan ada sidik jari, ya kan? Ada lensa inframerah untuk mata. Sekarang ketahuan. Semua datanya muncul. Dulu kan nggak ada. Berangkat ke sana, itu belajar di Mekah itu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, belajar betul, belajar fikih, bahasa Arab. Kan tampilannya tinggi. Terus pulang dari situ dipakein adat, pakai pakaian Muslim, pakai jubah, pakai kemudian sorban, berangkat bisa bahasa Arab, hafal Quran, menghafal Quran. Ya, menghafal, tahu hukum fikih. Jadi mufti, disebutnya mufti Hindia Belanda. Datang kemudian ke Aceh, masyarakat mengira itu mufti, datang jadi fitnah di situ. Dipelajari, akhirnya ditemukan ini kelemahannya orang Aceh. Dilihat, catat, jadi laporan. Sampaikan kemudian ke kolonial, datanglah kemudian ditangkaplah Cut Nyadin dan sebagainya, selesai. Itulah orientalis. Nah, mereka berpikir kemudian saya cepat. Dulu mereka ngarang di hadis ada, di Quran ada, bahkan indeks Quran
indeks Quran, sebelum ada yang serang Maktabah Syamilah dan indeks-indeks komputer sekarang yang benar, dulu itu ada yang nulis orientalis namanya Wensing. Wensing itu bisa menulis Al-Mu'jamu Fahras ya fi alfadzil Quran. Bahkan ada Mu'jamu Fahras fi alfadzil hadis. Hadis yang Wensing. Hadis 7 jilid, 1 jilidnya setengah meja ini. Tulis tangan. Dibantu sama orang Arab yang dari Mesir. Al-Mu'jamu Fahras di alfadzil hadis. Ya, indeks untuk menemukan hadis. Innamal a'malu binniyat, di kitab apa ditemukan? Cari innama, tok ada di situ. Sekarang komputerisasi. Yang nulis siapa? Yang nulis itu teman-teman sekalian orientalis. Tapi di sela-sela tulisan itu nanti dimasukin racunnya. Ini bukan hadis, ini nggak benar, ini itu yang nggak ketebak karena dari sekian ratusan ribu 1-2 dimasukin. Ya, ada kamus, ya kamus tuh Arab ke Arab, ya itu ada juga yang nulis orientalis. Nggak banyak orang tahu. Nah, setelah peristiwa-peristiwa itu sadar umat Islam, Snokhogronya macam-macam, maka diseleksi lagi lebih ketat. Nggak boleh ada orang-orang menyamar datang dengan membawa misi-misi penjajahan seperti tadi. Akhirnya diperketat, sistem mulai rapi, maka nggak bisa mereka masuk lagi secara frontal. Cara yang paling benar adalah dieksporlah pemikiran itu kepada jantung pertahanan umat Islam sendiri, masuk lewat kampus-kampus Islam. Cara mengekspornya nggak akan bisa langsung diekspor, nggak akan bisa. Caranya adalah harus memilih orang sana sendiri yang bisa menyebarkan paham itu di lingkungannya. Maka diundanglah siswa-siswa yang terlihat pintar, punya prestasi, pemikirannya tajam, juga vokal lewat program beasiswa. Diundang keluar di kampusnya, tawari, datang. Demi Allah saya katakan, ada bahkan orang yang nyebrang ke Jakarta pun nggak bisa. Nyebrang, masuk satu kampus, nyebrang jalannya dibimbing sama pimpinan pesantrennya. Nyebrang jalan nggak bisa. Sekarang termasuk jadi orang liberal dan jadi tokoh yang nggak perlu saya sebutkan lah, perlu saya sebutkan. Jadi tokoh sekarang dan sekarang eksis gitu. Itu dari nyebrang jalan nggak bisa. Anda bayangkan. Sekarang jadi sosok pemikir yang sangat liberal. Itu yang dikirim tuh dibawa dulu, bawa. Di sana nanti dicuci lagi. Ya, memang di ajarannya betul masuk keislaman dengan logika yang terbalik. Jadi dibuat secara empiris itu kelihatan benar, tapi logikanya diputar. Ya, kayak gini. Pilih mana? Koruptor yang jujur atau muslim yang tidak jujur? Kalau Anda lemparkan ini ke orang awam, dia nggak akan paham. Dia akan pilih yang jujur, walaupun itu bukan muslim, tapi kan cara berpikirnya salah. Ya, koruptor yang jujur, non muslim yang jujur atau muslim yang koruptor, itu kan persamaan yang salah di ilmu mantik, di logika. Itu logika yang sangat salah karena menggunakan premis yang keliru. Pertama, kalau Anda ingin bandingkan harus apple to apple, maksudnya apel dengan apel lagi. Jangan bandingkan apel kemudian dengan terasi. Gini misalnya, Bu, enak mana apel Malang dengan terasi Sumedang? Nggak nyambung kan? Maka bandingkan yang jujur dengan yang jujur lagi. Kalau Anda mau bandingkan non muslim yang jujur, bandingkan dengan muslim yang jujur, itu baru fair. Ya, pilih mana? Muslim yang jujur atau non muslim yang jujur, itu fair namanya. Pilih mana? Muslim yang koruptor dengan non muslim yang koruptor, itu fair namanya. Tapi kalau Anda jadikan jelek yang muslim, yang non muslimnya baik, orang akan cenderung melihat yang baiknya, sifatnya. Nah, itulah pekerjaan orientalis itu seperti tadi. Nah, maka Syahrul ini dia berguru pada seorang orientalis, terjebak di sana, apalagi dia tidak punya basic keislaman yang kuat. Jangan dikira kalau orang berasal dari Arab itu pasti Islamnya kuat, belum tentu. Belum tentu. Karena itu banyak tafsir ditulis pakai bahasa Arab. Saya ngajar orang Arab, Bu, Pak, di Arab. Banyak orang Arab saya ajari. Bahkan belajar bahasa Arab pun saya ajari mereka kaidah bahasa Arab yang benar. Banyak di antara orang Arab berkata muharram, padahal yang benar al-muharram. Banyak orang Arab mengatakan mabruk, padahal yang benar mubarak. Mabruk itu unta lagi duduk, mabruk. Jangan mau Anda, kalau Anda promosi jabatan, mabruk akhi, nggak mau, itu unta di Ragunan. Taman Safari. Ya, mubarak, silakan. Sambil bawa jenang ucapkan mubarak. Ya. Itu banyak teman-teman sekalian. Jadi sekarang kalau ada misalnya pemikir-pemikir di kampus tertentu, ya kemudian di tempat tertentu, tiba-tiba berpikir seperti ini, nggak usah kaget, cek aja latar belakangnya, pasti akan belajar di salah satu tempat ini. Pasti. Atau dia kemudian mengimpor pemikirannya yang dibawa oleh orang-orang sebelum dia datang. Celakanya, kadang-kadang dia punya kedudukan di kampus, naik kedudukan, lalu menempatkan guru-guru, murid-murid. Dari situ celakanya dibuat lagi program kerjasama dengan kampus tadi, maka dikirim ke sana. Dulu sekitar sekarang 2019, 8 tahun, 9 tahun ke belakang, itu bahkan langsung kampus ya,
itu melakukan research, mengambil anaknya dari pesantren langsung. Pertukaran pelajar, anak pesantren kita dibawa. Ada yang di Amerika, ada yang ke Eropa tinggal di sana. Pulang-pulang ke sini, mereka menyimpulkan, semuanya baik kok ajaran-ajaran itu. Makanya mereka kemudian datang ke tempat ibadah lain. Kalau kita menghormati, nggak usah diajarin, kita menghormati ajaran agama lain. Nggak boleh kita menyerang, nggak boleh melukai, nggak boleh mencela mereka, nggak boleh. Mencela keyakinan mereka nggak boleh, dakwah boleh, mencela jangan. Nggak boleh. Tapi ini dirubah pemikirannya supaya menganggap bahwa semuanya benar. Makanya jangan heran kalau sekarang setelah dewasanya, ada yang azannya di tempat agama lain. Sholatnya di tempat agama lain, masjidnya kosong. Nggak usah heran, karena produknya udah lama. Udah lama, 20 tahun sebelum kita menyadari itu semua. Udah masuk ke sini. Syahrul ini belajar pada orientalis, karena dia berasal dari Arab, tapi dia sendiri nggak paham kaidah-kaidah Arab dengan benar. Maka orientalis yang paham bahasa Arab ini diputarkan kemudian kaidah-kaidah bahasa Arabnya, diajarkan kepada Syahrul dengan alasan ini kaidah kontemporer. Yang tidak perlu mengacu lagi pada Al-Quran, pada hadis, bahkan pada kamus-kamus orang Arab sendiri. Karena itu bahasa-bahasa Syahrul dalam tulisan-tulisannya, itu bahasa Arab pun ketika dia berargumentasi dengan bahasa, itu teman-teman sekalian tidak pernah mempertimbangkan masalah hukum. Satu. Yang kedua, bertentangan dengan referensi-referensi kebahasaan yang secara formal, otoritatif sudah ada. Ya, saya baca bukunya dan baca kemudian komentarnya dari para ulama-ulama lain untuk mengoreksi itu semua. Saya baca koreksinya. Di banyak pendapat Syahrul itu yang aneh-aneh. Misal, Quran surah ketiga ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Manusia banyak dihiasi syahwat. Syahwat pertama pada perempuan, laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Itu nisa di situ tidak diartikan perempuan. Diartikan segala yang baru dalam kehidupan. Kitab salah menerjemahkan. Banyak yang salah. Wajar kalau dia menulis sesuatu karena sumbernya salah, referensinya salah, kemudian banyak kesimpulannya yang keliru. Di Arab pun sudah disoal, ditinggalkan, difatwakan bahwa itu dijauhi, bukunya tinggalkan, pemikirannya tinggalkan karena bersumber dari referensi yang salah. Jadi di Arab aja udah nggak laku. Tiba-tiba jadi disertasi di sini. Ini harus saya sampaikan. Saya lengkap, kalau saya buka ini sampai besok pagi mungkin nggak selesai. Ya, nggak selesai. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati sekarang. Bukan berarti anti dengan kampus Islam. Justru ini kalau kita anti, mereka berhasil. Mereka tidak ingin ada orang masuk ke kampus Islam supaya keislamannya lebih kuat. Ya karena itu belajarlah yang baik. Ya kalau ada teman-teman atau adik-adik yang S1, S2 mau menyoali dengan ilmiah lagi, saya bimbing langsung. Dia bikin disertasi tentang tadi, bikin lagi disertasi serupa. Menyoal problematika pemikiran Syahrul tentang konsep menikah atau berhubungan seksual di luar nikah. Bikin judul itu, saya bantu Anda, saya kasih referensinya. Saya biayain sampai selesai. Ya, Anda S1 aja, nggak usah S2, S3. S1 mematahkan teori S3. Keren jadinya. Beneran, saya serius. Kalau perlu di kampus yang sama, win lagi. Win lagi. Bikin kali-kali kasih pelajaran kayak gitu. Ya, supaya argumentasi dijawab dengan argumentasi lagi. Ilmiah dengan ilmiah lagi. Jadi kan elegan sifatnya. Jangan terbalik, ilmiah bawa golok, bawa ini. Nggak usah, ngapain. Itu bukan ilmiah namanya. Jawab dengan yang semisalnya. Paham ya? Baik, jadi itu yang mau saya sampaikan. Kalau ini banyak sekali, ini clippingnya saya ada, korannya ada, kemudian juga ini dari media internetnya ada, kemudian informasinya saya kumpulkan juga, jadi saya tidak asal kemudian komentari. Jadi saya kumpulkan dulu, saya gali dulu, dan saya temukan, ini rupanya, ini si Fulan rupanya. Dulu ada tokoh liberal di kita yang mengutip Jamal Al-Banna. Jamal Al-Banna hafal hadis, hafal ini, hafal Quran, dia sepemikiran dengan kita. Saya ketemu dengan orangnya langsung, dialog. Apa amanahnya? Kalau masih bersih, jangan ikut-ikutan dengan seperti ini. Kalau sudah masuk, sulit untuk keluar. Tuh. Ya, saya ada bukti rekamannya, fotonya, macam-macamnya, ada semua. Tadi diskusi dengan orang-orang itu. Tiba-tiba yang sekarang, Quran nggak hafal, hadis nggak paham, dia nggak tahu, pengen ikut komentar. Sudah ya? Ya, jadi sudah. Udah nggak usah disebarin lagi, jangan diviralin lagi, yang ada cukup kita doakan saja. Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan negeri kita dan kampus-kampus kita belajar lebih baik. Mohon maaf kalau saya cukup tegas, ya, dan mungkin terlihat keras. Memang harus keras pada yang begini. Kalau nggak keras, tapi keras itu keras dengan argumentasi, bukan dengan tindakan. Tindakan itu ada yang berwenang, ya, ada aparat, ada yang lainnya sebagainya. Jadi kalau nggak di sini tegas seperti ini, nanti dampaknya akan lebih luas nantinya. Teman-teman, mohon izin saya menyampaikan informasi. Satu, alhamdulillah kami telah menyelenggarakan proses karantina hafalan Al-Quran 30 hari 30 juz. Alhamdulillah hari sampai kemarin itu ada banyak yang selesai.